Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya di masa pandemi ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur dalam MAFAL atau dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Dalam teks prosedur, kita yang pertama harus mengetahui kompetensi dasarnya, lalu pengertiannya, selanjutnya kita akan belajar struktur teks deskripsinya, langkah-langkahnya untuk memproduksi, ciri kebahasaannya, membandingkan contoh, dan yang terakhir menganalisis dan mengidentifikasi teks prosedur tersebut. Oke, kita masuk yang pertama, pembahasan yaitu kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar tersebut? Nah, yang pertama, memahami struktur dan kaidah teks prosedur kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, membandingkan teks prosedur kompleks baik melalui lisan maupun tulisan. Menganalisis, terus selanjutnya mengidentifikasi. Itu kompetensi dasarnya. Nah, lanjutan kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu mengevaluasi, menginterpretasi makna, dan yang terakhir memproduksi. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks prosedur kompleks. Ya, teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, teks prosedur itu ya adalah langkah-langkah atau tahap-tahap atau step by step yang sistematis, yang terencana, yang terukur, yang terancang ya untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita tuju tersebut ya. Nah, lalu strukturnya apa saja? Yang pertama ada bagian tujuan. Tentunya tujuan itu mempunyai bagian. Terus yang kedua bagian material. Yang ketiga langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkah memproduksi teks prosedur itu pertama menentukan topik atau judulnya. Apa saja kira-kira yang akan kita buat ya. Misal contohnya topiknya kita membuat batik Bekasi, topik utamanya. Nanti kita kumpulkan tuh sumber-sumber informasi atau referensi dari buku, dari orang-orang, ya dari sejarawan ataupun dari manapun kita kumpulkan. Nah, yang kedua kita kembangkan informasi tersebut yang sudah kita kumpulkan tadi. Kita kembangkan ya dengan pola pikir kita sendiri, tentunya dengan pemikiran yang logis dan mempunyai kredibel yang tinggi dan mempunyai bahasa yang tentunya mudah dipahami dan dibacanya enak oleh para nikmat pembaca. Nah, yang terakhir, setelah menentukan topik sudah dapat, terus mengumpulkan sumber atau informasi yang mengenai topik tersebut, terus kita kembangkan, kita kaji, terus kita susun teks prosedur tersebut. Nah, itulah eh, struktur atau langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kebahasan teks prosedur. Nah, di sini ada 4 ya, dia saling berkaitan. Oke, yang pertama menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan integratif ya. Jadi kalimatnya harus imperatif, deklaratif, dan integratif. Jangan monoton ataupun jangan itu aja katanya, dan bahasanya juga harus baku, dan sekali lagi saya tekankan bahasa, kata, dan kalimatnya harus mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, menggunakan perba material dan tingkah laku. Nah, di situ kita misalnya materialnya apa? Kain, terus pena dan semacamnya. Ya, terus tingkah lakunya seperti apa? Tingkah lakunya mempunyai ciri khas atau karakter tersebut pada batik tersebut tadi ya yang sudah saya bilang. Kita contohnya membahas tentang batik Bekasi. Nah, yang ketiga kita menggunakan konjungsi tempat. Ya, jadi harus menggunakan tempatnya
harus jelas tempatnya di mana, kejadiannya berapa, sejarahnya mulainya seperti apa, ya, dan terus dikembangin. Nah, yang terakhir itu memerlukan partisipan manusia. Tentunya di dalam topik itu, di dalam batik bekas itu kita memerlukan partisipan manusia. Kalau nggak ada manusianya, batik tersebut tidak akan tercipta. Oke, seperti itu ya. Setelah kita memahami tadi pengertian, struktur, langkah-langkah, sekarang ciri khas. Nah, kita sekarang akan membandingkan contoh teks prosedur. Nah, contohnya ada dua nih. Ada yang pertama itu cara membuat masker susu. Bahannya dibutuhkan 2 sendok susu bubuk ya. Yang kedua sendok makan madu. Yang ketiga sendok makan perasan jeruk nipis. Nah, cara membuatnya. Satu, mencampurkan ketiga bahan tersebut. Diaduk-aduk sehingga rata. Terus aplikasikan masker ke seluruh wajah, ya, kecuali mata dan mulut. Diamkan selama 15 menit hingga kering. Terus dibilas dengan air bersih, ya, sampai bersih. Nah, setelah sudah membandingkan contoh teks prosedur kompleks, kita sekarang masuk ke apa? Ke cara menganalisis dan mengidentifikasi teks tersebut. Nah, yang pertama apa? Isi teks mengandung kalimat perintah atau imperatif ya. Tadi yang sudah kita lihat di struktur teks prosedur kompleks ya, harus imperatif atau mempunyai kata-kata perintah. Yang kedua, berisi langkah-langkah pembuatan seperti prosesnya, cara membuatnya, hasilnya, produknya apa, tujuannya seperti apa. Nah, yang ketiga memiliki tujuan yang harus dilakukan, yaitu agar pembaca mudah memahami dan menerapkannya. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dipahami dan para pembaca bisa mencontoh atau mempraktekannya di rumah masing-masing seperti itu. Yang keempat itu memaparkan bahan dan alat yang digunakan untuk melakukan langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur gitu ya. Jadi kita harus memaparkan bahan-bahannya seperti tadi. Contoh, batik bekas itu bahan-bahannya apa? Ya, pertama kain, kedua pewarna, terus penanya, keniknya dan semacamnya terus semua ya. Alat-alatnya disiapkan, di langkah-langkahnya diterangkan atau langkah-langkahnya dijelaskan di situ. Nah, yang kelima itu berisi langkah-langkah yang sistematis atau berurutan step by step, langkah per langkah. Jadi nggak ngacak langkah-langkahnya, jangan main acak-acak ntar dari nomor 1 langsung nomor 3, nggak boleh, harus sesuai sistematik. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai selesai dari awal sampai akhir. Gitu ya. Anak-anak saya rasa cukup materi untuk hari ini mengenai tentang pengertian teks prosedur kompleks. Oke. Mungkin kita akan membahasnya lebih detail ketika nanti kita bertatap muka. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan tugas untuk pembelajaran kali ini, kalian harus membuat teks prosedur kompleks seperti yang saya jelaskan tadi dan dikumpulkan atau tugasnya dikirim melalui via WA boleh ya, japri saya aja. Oke, cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.